Ya, Oke. hari ini agak hujan. Semoga tidak sesendu keadaan kalian saat ini di rumah. Ya, kembali lagi dengan podcast kita. Apa sih namanya ya? Ada nama gak sih? Gak ada nama. Terus apaan? Ya pokoknya Monkey Cycle. Iya kembalilah di sini. Kita kedatangan Bambang Anggoro Jati. Ya, Betul? betul sekali. Tidak lain tidak bukan Bembeng, superstar Sang Ultra. Superstar apanya? Jadi gimana kabarnya Beng hari ini? Baik. Hari ini baik. Hari ini baik. Terus udah gitu kita kan mau lebih dekat ya ceritanya sama Bembeng nih. Aduh. Kan kalau bisa dibilang kan tak kenal maka tak sayang. Kalau peribahasa tuh kayak gitu Beng. Jadi coba jelaskan gimana latar belakang dan usia boleh, status boleh. Siapa tahu nanti kita mau buka biro jodoh gitu kan di sini kan boleh gitu. Coba gimana Beng? Apa ya? Saya asli Jogja. Asli Jogja. Umur ya 30-an lah. Oh, 30-an kecil. 30 ya? Iya 30 kecil ya. Terus pekerjaan sih masih ya freelance. Oh, freelance. Jualan juga, jualan online. Dari ya jualan itu aku dari tahun 2011 online terus. Jualan apa? Dari Kaskus, Toko Bagus, OLX, Bukalapak. sampai sekarang Bukalapak, Tokopedia. Jualan apa Beng kalau boleh tahu? Apa ya? Bisa dibilang ke elektronik, terus sekarang switch ke sepeda. Dulu Karena komputer lah dulu ya. Dulu komputer. Nah, hardware. FYI buat kalian yang nggak tahu, Bembeng tuh sarjana ya? Sarjana S1 Teknik Informatika. Teknik Informatika. Iya. Kan nggak nyangka kan muka seperti ini tuh Teknik Informatika lo sarjana lo. Kuliah di mana dulu? Di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika. Kalau Di sekarang Jogja. udah Universitas Amikom. Oh, Jogja ya. Kuliah tempat orang berdasi. Keren. Kuliah orang tempat berdasi. Terus. Dulu lulus tahun 2015. Oh, udah makin ketebak dong Iya. umurnya berapa? Angkatan 2011. 2011. Iya. Terus. Apalagi ya? Nah, kan dari teknik informatika nih. Dari teknik informatika itu kenapa tiba-tiba jadi cyclist dan sekarang cyclistnya udah bukan cyclist sembarangan lagi, malah jadi ultra gitu, cyclist gitu. Awalnya dulu tuh ya sebelum kuliah kan suka sepeda. Jadi sekolahku itu radius dari TK lah, TK sampai SMA itu radius sekolah dari rumah itu paling jauh 2,5 kilo. Ya. Nah itu aku sepedaan terus. Nggak mau jalan? Enggak. Nggak suka jalan? Enggak. Lebih suka sepedaan? Ya lebih suka sepedaan. Jadi dari kecil dikasih sepeda sama orang Ya tua? dikasih sepeda. Dari sepeda dulu tuh yang kecil tuh ukuran 20 inch. Sepeda BMX lah. Ya BMX. Ya BMX yang agak besar terus aku sempet ceper-ceperin dulu. Masih kecil. Terus masuk ke SMP itu pakai federal. Dari federal yang cewek yang turun itu sampai federal yang cowok yang ada tengahnya top-topnya lurus. Ya. Itu masuk ke SMA pindah ke fixed gear. Waktu itu fiksi. Oh SMA mulai fiksi. Oh SMA fixed gear berarti emang Indonesia kayaknya terus Jakarta Bandung lagi demam fiksi rame, ya. Dulu sempat ikut acara-acara di Jakarta tahun 2010. Oh, acara balapan ikut apa gitu. tuh? Kriterium DJ Expo. Oh. Dulu sempat tahun 2000 berapa ya itu. Sama ini. Di Kemayoran. Ya di GBK. Di GBK. Ya. Terus? Itu ada Fig Fest kalau nggak salah 2011. Ikut. 2011 ikut. Terus. Jadi emang dari dulu tuh emang suka jiwanya tuh race-nya tuh ada ya? Ada, tapi dulu nggak race. Itu ada acara trik. Dulu pakai fiksinya tuh bukan fiksi race. Oh jadi trik-trikan. Trik ya. Ya penculatan gitu ya. Track stand ya. Dulu track stand gitu. Terus sempat off karena masuk kuliah. Waktu itu 2011 akhir.
Kuliah sibuk. Kuliah sampai 2014 itu nggak sepedaan. Oh selama 3 tahun malah nggak sepedaan. Ya terlalu fokus kuliah. Oh bukan jarak dari rumah ke tempat kampus itu jauh, bukan? Lumayan 15 kilo dari rumah. 15 kilo. Cuma sempat sepedaan juga, cuma nggak terlalu sering. Allah, off aja. 15 kilo jauh. Waktu itu naik belum motor, kenal road bike. Iya naik motor. Sekarang ribuan sepedaannya gimana sih? Terus waktu itu 3 tahun gak sepedaan karena terlalu fokus kuliah. Akhirnya tahun keempat itu ngusahain kuliahnya lulus. Jadi aku ngejar kumlot lah waktu itu. Keren. Berprestasi banget sih Bembeng ini. Dapat selesai kuliah, nah mulailah kehidupan sebenarnya. Setelah seorang cyclist. Setelah lulus kan bingung gak kuliah, akhirnya sepedaan lagi, mulai fiction lagi itu. Kenapa jadi kepikiran sepedaan lagi? Karena emang suka sih dari dulu? Iya karena emang suka kan sepedaan, terus waktu itu baru mulai lagi sepedaan fiksi di Jogja kan, baru mulai lagi. 2016 awal itu mulai sepedaan, ikut anak-anak Jogja sepedaan, diajakin nanjak, aku ingat waktu itu, nanjak ke arah Gunung Kidul, Ngelanggeran, itu nanjak. Udah road bike? Enggak, masih fikir. Masih fiksi ya? Masih. Itu nanjaknya? Wah lumayan tinggi. Kayak Lembang gak? Bandung Lembang? Atau lebih? Mirip Bandung Lembang. Waktu itu ketinggal di belakang, yang lainnya udah sampai depan. Ya kayak ditipu lah, nggak ada tanjakan, nggak ada. Baru pertama itu aku naik situ. Udah pada naik, aku paling belakang, aku putar balik. Ternyata guys, Bembeng juga ada putar baliknya. Itu waktu di belakang itu yang lain pada pakai road bike atau fiksi juga? Ada yang pakai road bike, ada yang pakai fiksi. Cuma kan ya aku hitungannya masih awalan berat. Nanjak situ berat, aku putar balik. Karena udah lama juga kalian gak goes ya. Terus gitu goes lagi, jadi capek gitu. Terus putar balik, aku bilang ke yang lain, udah disusul sama yang depan, dicariin, gak ada. Aku udah putar balik, tunggu di bawah. Pundung. Sudah putar balik, terus sampai bawah aku tunggu di bawah. Jadi mereka udah di atas. Kesel gak saat itu? Enggak sih. Oh enggak. Cuma happy aja. Gak apa-apa lah putar balik, gak kuat, ngapain dipaksa. Jadi putar balik atau berhenti atau DNF tuh bukan sesuatu aib lah ya Bang? Iya bukan. Bukan ya. Iya, ya karena belum kuat aja. Iya benar. Jadi setelah itu, jadi makin suka nih, makin mau lagi goes lagi gitu. Nah waktu itu 2016 baru mulai lagi fiksian. Waktu itu akhir 2016 ditawarin. Tawarin siapa? Ada jadi Porda, tahu Porda ya? Pekan Olahraga Daerah. Ya. Nah itu kan sebelum PON. Nah Kabupaten Sleman itu gak ada atlet sepeda. Nah, dari situ aku dimasukin ke road bike. Kenapa bisa kepilihnya Bambang Anggoro Jati? Nah kenapa waktu itu yang di Jogja ya di Kabupaten Sleman gak ada kan atlet. Maksudnya yang penerusnya itu gak ada. Terus waktu itu rajin fiksian, rajin sepedaan. Terus iseng diajak, ya gak iseng sih, diajak sama yang pengurusnya, yang kabupaten. Pengurus kabupaten. Udah dilirik kamu ya? Udah dilirik ya? Terus diajakin, dikasih sepeda road bike, diajak. Baru tuh kenal road bike di situ? Ya baru situ, 2016an lah. Apa tuh dikasihnya apa? Waktu itu dipinjemin sama, kalau tahu Mas Didot Bike. Itu salah satu pendirinya Rabu Brutal juga. Pertama dia yang minjemin sepeda. Dulu awal sepeda itu dipinjemin United Sterling. Alloy. Enggak, udah karbon ya? Udah. United Sterling udah karbon ya dulu ya? Ya itu punyanya Mas Didot. Om Didot itu udah minjemin sepeda. Awal kenal road bike di situ saya. Itu belum punya sendiri. Masih dipinjemin ya, masih diracun-racun ya. Pakai aja. Berbahaya nih emang, pakai aja tuh berbahaya emang nih. Walaupun size-nya agak kegedean sih. Kegedean? Iya kegedean dikit, tapi waktu itu bisalah nyesuaiin. Aman lah ya. Setelah itu setahun baru ngerakit sepeda. Baru waktu itu beli sepeda Alloy. Sepeda pertama yang kamu beli apa? Musuk.
Moso. Second waktu itu, Moso 735 TCA. Banyak kenangan ya. Masih ada nggak? Enggak lah, udah dijual. Kirain banyak kenangan masih ada, ternyata Tapi dijual. itu kekecilan sih, waktu itu kecilan kecil juga. ya, kecil banget. Kenapa Jadi, dibeli harga murah? Ya harga murah, punya temen. Biasa, punya temen. Waktu itu, terus ngerakit, selesai. Terus Pordanya itu tahun 2017 akhir. Ternyata Bembeng sempat mau jadi atlet ya? Ya atlet dadakan. Udah umur terus diajakin. Terus? Berarti persiapan waktu itu 2 tahun. Tapi lumayan lama juga ya persiapan 2 tahunnya Porda? Ya kalau di Jogja kan 2 tahun sekali. Untuk Pordanya. Jadi lebih cepat. Kalau untuk daerah lain kan 4 tahun. Iya betul. Ya. Kalau di Jogja hitungannya cepat. Makanya untuk kategori umur kan dulu ada pembatasan. Jadi umur maksimal di bawah 21 kalau nggak salah. Tapi waktu pas aku masuk belum ada. Masuk tahun 2019 baru ada. Jadi yang pembibitan tuh diutamain. Yang tua-tua digeser. Gitu. Jadi setelah itu suka road bike. Mulai dari situ. Berarti latihannya juga lumayan rutin ya? Ya waktu itu rutin, rajin ngikut acara-acara terus kom-koman gitu rutin. Dari Sleman sendiri ada berapa atlet selain kamu? Dulu ada kalau nggak salah 6 ya, nggak sampai 10 kok ya. Lumayan juga ya, lumayan banyak juga ya. Banyak. Waktu itu aku ikut yang ini kategori kelasnya itu individual time trial yang 5.000 meter, jadi 5 kilo. Malah time trial ya? Iya, karena kelasnya cuma itu yang dipertandingkan sama yang kelas 4.000 sama 1.000, maaf. 4.000 meter sama 1.000. Iya. Waktu itu kan pertandingan Porda itu di Jogja ada 6 kabupaten. Jadi pas aku itu nggak dapet sih nomor dari posisi kalau nggak salah 5 atau 6. Jadi setelah itu udah aja makin menggelutin nih ya, dunia road bike cycling. Ya rajin sepedaan lah dari tahun 2017 itu ngerut terus masuk kepengurusan di Porda. Ya, enggak isi Kabupaten Sleman. Isi Sleman. Isi Sleman. Masuk situ ngikut ngurusin, enggak jadi atlet lagi. Kenapa enggak jadi atlet lagi? Udah ketuaan. Udah umur. Iya, udah umur kan pembibitan. Jadi atlet habis 2017 itu ada pembatasan umur. Ternyata dalam juga ya, dari atlet terus jadi pengurus. Iya, jadi pengurus tuh ngapain? Ngeliat-liat bibit-bibit atau apa? Ya, kalau yang bagianku sekretaris dulu, sekretaris jadi ngurusin buat proposal, ngurusin ini isinya lah. Ke sponsor-sponsor gitu ya? Enggak sih, lebih ke KONI. Jadi KONI itu ke isi. Jadi KONI kabupaten ke isi kabupaten. Terus dari KONI kabupaten ke KONI DIY, KONI pusat. Gitu. Jadi semakin menggeluti. Ya, lantas dari kepengurusan ini kan masuk 2019 ya. Ke Porda 2019 kan aku ngurusin setelah 2017. Ya. Ke 2019 selesai Porda, waktu itu pertengahan tahun itu mulai diajakin goes Jogja Bali. 2019 Jogja, Bali. Ya. Aku ingat itu bulan Juni akhir. Sama siapa? Teman di Jogja. Sama teman-teman doang, komunitas? Enggak, 1 orang. Jadi, 1 orang, ya, jadi ngajak duaan ayo gitu ya, kita ke Bali itu gitu. namanya Om Jaya, dulu yang sering buat rute di Audak. Tahun 2000 berapa ya, ya di bawah 2023 lah dia masih sering ikut ini buat rute. Itu Om Jaya Lim, jadi dia ngajakin gue Jogja Bali. Kenapa ngajaknya cuma kamu? Karena yang lain gak mau. Kenapa kamu mau? Aku mau karena waktu itu tuh aku sering sepedaan jauh. Sepedaan sering jauh. Ikut ini waktu itu belum ikut Audak. Ikut Audak pertama kali di Jogja. Waktu itu Audak 2018? 2019. 2019 udah. Ikut Audak. Kalau nggak salah itu Audak pertama aku itu 600. Langsung 600? Iya 600. Itu diajakin
Papeo kalau tahu. Ya tahu Papeo. Tahu. Itu kan Iya, yang tukang ngelukis gambar, itu kan. ya. Nah kenapa ambilnya 600? Waktu Emang sebelumnya sering ke sepedaan 200 atau 400 udah sering? Bentar aku lupa tanggal pastinya ya. Kayaknya yang waktu itu setelah yang aku Jogja Bali sih. Setelah aku Jogja Bali ikutan Audax 600 akhir ya. Karena udah pernah Jogja Bali terus akhirnya aku ikut yang Audax 600. Gitu. Sebelumnya sih aku ya rajin goes aja waktu itu. Rajin goes terus diajakin, penasaran kan. Jarak jauh itu gimana toh rutenya. Waktu itu terus ini nanti tiap hari nginep kok, jadi tiap malam nginep, santai goesnya. Tapi rutenya selatan. Jadi waktu itu rute pertama Jogja Blitar, lewat Wonogiri, terus Blitar ke Jember, lewat 0 km, bukan 0 km. Bukan. Ini mana? Lumajang, Piket 0. Waktu itu Piket 0 belum, baru masih yang lama jembatannya. Habis itu Jember selesai, terus Jember ke Banyuwangi. Baru santai ke Bali. Itu enak banget. Tapi ke Balinya pedes. Kenapa? Lewatnya Seririt ke arah Ubud. Itu belah atas ya. Iya. Ubud itu, kan Ubud kan nanjak. Iya, itu mirip Suroloyo kalau tahu. Gak tahu aku lu. Kemarin Benjau ikut Suroloyo gak sih? Enggak ya, Benjau mah gak ikut. Enggak lewat Suroloyo. Enggak lewat. Gitu. Terus jadi setelah itu suka nih. Ya suka sepeda jarak jauh. Langsung ikut Audax itu, diajakin Papeo, dibayarin sama Papeo. Ayo aku daftarin, temenin loh. Menjerumuskannya tuh dibayarin ya. Waktu itu, mulai ketemu ini rombongan Bandung. Siapa? Arai, rombongannya Citra. Udah kenal Citra dari dulu ya? Iya, udah. 2019 akhir. Audax 600 waktu itu hujan itu dari sore sampai pagi, hujan terus. Jadi kondisi basah-basahan. Iya, basah-basahan ajar. Terus waktu Audax 600 itu berarti event pertama kali. Iya, pertama kali. Jauh ikutan event. Iya. Jauh juara. Enggak. Dapat nomor berapa ya? Enggak juara kayaknya. Nomor 3 ya, lupa aku. Yang ngaco. Kayaknya 3 deh. Yang ngaco 3 besar masih aja juara dong. Tapi pesertanya gak banyak. Berapa? Waktu itu kalau gak salah ya, 30-an apa ya? Gak sampai 50 lah. Ya tetap aja dari 30, 3 besar mah ya bagus lah ngaco. Itu kenapa gak tidur juga? Waktu itu sama ini Mas Arai kan. Waktu itu disaranin, dia sempat jatuh kan. Terus akhirnya aku nemenin terus, hujan terus kalau bisa hari pertama itu dapat 400 kilo. Habis itu enak nyarinya 200 kilo terakhir. Jadi 400 tidur. Ya 400 kilo mah hampir seharian gue 24 jam dong. Waktu itu dapat 400 itu jam 2:30 pagi. Dari jam? Dari pagi jam 6. Itu itu hujan dihajar terus. Ya itu udah 21 jam ya? Iya. Hampir gak tidur lah. Iya, jalan terus pagi. Pagi-pagi itu inget aku di Kebumen jam 2-an, itu kilometer 300-an, itu makan nasi goreng. Sampai ya jualan itu nanyain loh kok jam segini masih sepedaan, hati-hati banyak truk lewat. Sama bis kenceng-kenceng di jalur Purworejo ke Gombong itu. Kan jalurnya jelek dulu 2019 akhir tuh. Oh masih jelek. Jelek banget. Sekarang udah bagus? Sekarang bagus, cor jalannya. Dulu kalau nggak salah yang menang itu Steve Do. Dulu iya. Orang mana? Stephen Do. Orang sini. Yang ikut bentang Jawa juga. Gak tahu tahun berapa ya, tahun kamu kali bentang Tahun Jawa. Aku sama tahunmu kayaknya ikut. Stephen Do ada. Gak tahu. Nantilah kita googling kali Stephen Do yang kayak gimana. Aku maaf gak tahu. Terus. Iya waktu itu dapatnya 380 sebelum 400, 380 itu udah ngantuk banget. Jadi inget aku. Waktu itu ingetnya itu karena jalan rusak, sempet kejeglong. Kena lubang. Ban bocor? Enggak bocor. Kayak dislok sini. Glek gitu sini. Cuma aku balikin lagi bisa. Itu kalau misalkan dislok kayak gitu mah jalannya agak gede dong. Iya, lubangnya gede dong. Karena berair kan, nggak tahu. Nggak kelihatan. Iya, nggak kelihatan. Pagi. Dan itu lampunya pada mati. Aku ingat waktu itu sama Mas Are, dia lampu belakangnya dipindah depan.
lampu belakangnya dipindah ke depan? Iya, karena lampu depannya habis. Biar buat penerangan. Oh. Karena habis semua, memutuskan untuk istirahat di musola. Ingat aku itu musolanya sebelum Kota Gombong. 380 tiduran di situ sampai pagi. Tapi untung nggak apa-apa ya. Untung nggak apa-apa. Itu kok nggak kepikir sama gimana lagi pegang drop? Iya, handlebar. Iya, terus glek kerasa, iya kayak geser gitu. Cuma aku balikin lagi bisa. Sakit nih orang. Ini sakit nih orang. Sakit nggak? Ya pas kenanya sakit, cuma pas aku balikin, balik lagi. Nggak sakit gitu. udah Nggak gitu. sakit. Lanjut udah. lagi sama Lanjut finish. lagi. Kalau nggak salah waktu itu finish sore. Jadi waktu itu tuh lampu udah habis semua. Terus si Om Jaya ini bilangin kalau bisa finish sebelum maghrib lah. Biar aman, lampu kan udah habis semua gitu. Jadi Makanya aku kejar finish kalau nggak salah jam 4:30. Itu hari kedua. Hari kedua jam 4:30. 600 kiloku pertama. Berarti emang kamu tuh dari dulu tuh maksudnya emang kalau tidur tuh bisa lah ya. Maksudnya Minim. nahan ngantuk, Ya, minim. bisa. Itu ya tuh karena dulu waktu kuliah juga sering kali ya. ngelembur juga. Karena anak-anak IT kali ya, banyak Mungkin ngerjain tugas. Mungkin ya. Jadi kurang tidur Iya, kali ya kayak gitu bisa, ya. Bisa. Aku sih kalau sepedaan mikirnya ini, enggak berapa jauh lagi tapi kayak kurang 50 kilo. 50 kilo itu aku mikir kayak Jogja ke arah Solo 50 kilo atau 60 lah. Gitu, berapa jam biasanya gitu. Jadi itu tips biar nggak ngantuk lah. Aku mikir. Nggak ketakutan sama jarak kali ya. Kayak misal aku ketikum 7 kilo, perkiraan ya 15 menit gitu. Mikir-mikir gitu aja. Itu buat kalian guys, buat kalian bisa dicatat. Ini triknya biar kalian nggak kebosanan kalau jarak jauh di sepeda. Terus? Ya habis itu rajin lah itu ikut Audak. Setelah mulai situ event pertama dijeblosin sama Papeo. Iya, didaftarin. Didaftarin. Ini nih, jadi suka nih. Iya. Setelah itu kan ikut Audak 1000. Sukanya kenapa? Gara-gara rutenya kah? Atau gak kayak, ini tuh gara-gara melakukan yang gue suka nih? Atau ke tempat-tempat yang belum pernah terjamah sebelumnya? Nah itu. Atau apa? Itu, jadi yang bisa aku bikin suka seorang sepeda jarak jauh. Iya suka Ya, sepeda jarak karena jauh gara-gara apa? Rutenya belum pernah aku lewatin sama sekali. Terus karena sepedaan nggak pelan juga sih. Ya Iya, karena belum pernah lewat aja. Karena jadi penasaran. Baru penasaran, terus kayak pakai sepeda nih saya suka banget gitu ya. Jadi udah aja semakin suka nih. Ya. Hebat gitu. sih dari 600 terus tiba-tiba jadi suka banget ya. Iya dari situ terus 1000 kilo lah waktu itu. 1000 kilo pertama di mana? Di Jogja. Audax juga? Iya Audax. Muterin Jogja? Muterin Jogja sampai inget waktu itu. Aku trouble waktu itu jatuh sempet. Jadi Audax 1000 ku tuh Audax ya pembelajaran ganti sepeda sempat. Itu sebenarnya udah gak ini sih, gak apa ya. Maksudnya ganti sepeda itu udah gak lolos. Ya maksudnya aku cuma pengen finish aja waktu itu. Maksudnya di tengah-tengah iya, lomba di tengah-tengah. kamu ganti sepeda. Iya karena trouble kan sepedaku. Kenapa waktu trouble-nya? Waktu itu jatuh kena lubang juga, hujan, kena lubang. Lagi-lagi karena hujan dan lubang. Front flip. Jadi kena lubang masuk ke depan. Jadi sempat dagu kiri itu robek dikit tapi masih aman waktu itu. Enggak jatuh, sampai geser kan? Iya enggak sampai geser. Enggak parah-parah. Front flip, terus sepedanya jatuh ke kanan. RD-nya masuk. Kan aku pakai sepeda besi waktu itu. Jadi RD masuk, udah gak bisa jalan kan. Waktu itu gak tahu dia gak bisa jalan. Aku paksa jalan, kok aneh. Berat. Gak bisa naik paling atas. Gak bisa shifting. Iya, cuma di bawah, gak sampai atas. Aneh, terus waktu jalan beberapa kilo aku liatin lah kok bengkok. Aku benerin.
Benerin asal lah aku lurusin gitu. Agak bener ya. Jalan aku. Mentang-mentang sepeda besi ya. Kayak udah jadi. Tapi malamnya aku tidur karena habis jatuh ya. Itu kalau nggak salah jam 11 malam. Aku nyari tidur. Akhirnya tidur dapat di kayak kelurahan gitu. Ada lapangan voli di dalam. Izin satpam. Tidur. Waktu itu aku bertiga inget. Udah pertama aku tuh bertiga, barengan. Enggak aku, sendiri. Jeffrey sama Mas Bob. 2020? Kalau nggak salah 2021. Kalau nggak 20, lupa aku. 1000 gitu, udah 1000 lah. Pertama kali? Ya pertama kali itu bertiga. Itu sebenarnya sama Papio juga, cuma Papio ketinggal di belakang. Jadi aku bertiga sama Jeff sama Bob. Terus? Itu terus tidur, bangun, jalan lagi. Itu aku nggak sadar kalau RD ku tuh belum lurus. Aku paksa lah. Paksa sampai nanjak habis Blora kemantingan. Pas nanjak, rantaiku masuk, puliku copot semua. Karena nggak lurus ya posisi rantai sama puli. Jadi hancur di situ, nyebar. Pulinya nggak tahu kemana satunya, bautnya kemana, udahlah. Sepedanya menyerah guys. Sepedanya menyerah buat ajak. Jadi aku polin itu shifting ke atas kan, paksa, nanjak, hancur, brul. Udah bertebaran lah itu puli, baut. Nah dari situ aku buat single gear. Enggak. Aku masih kepikiran, wah aku jalan lah, coba aku buat single gear. Padahal itu nahan sakit juga ya, nahan sakit karena iya lecet, tapi udahlah. Udah, yang penting harus finish ya. Iya harus finish, aku ngejar finish waktu itu COT kalau gak salah 75 jam, 1000 kilo. Kamu finish di? 72. Aku tetap paksa itu ya. Terus? Jadi aku buat single kan, nanjak mantingan. Tahu kan kalau road bike dibuat single, lepas-lepas kan? Iya. Gak lurus. Nah dari situ aku sabar. Jalan lepas. Ketemu Mas Reddy. Itu bete banget. Iya, waktu itu ketemu Mas Reddy rombongannya sama Mas Pak Cok, rombongan Mas Eca, rombongan Mbak Gia. Itu mereka bareng-barengan. Rombongan aman-aman. Aku benerin terus. Kencang, benerin. Sampai ketemu rombongan peserta paling belakang, Mas Agus Juliono. Itu peserta paling belakang. Terus minta saran, gimana toko sepeda paling deket mana? Aku tanya gitu. Terus dia nyaranin, ini ada sepeda. Jadi dulu ada sepeda bambu, ada peserta yang disupport. Terus minta tuker sepeda lagi karena trouble. Tuker, ternyata sepedanya nggak enak. Sepeda bambunya dibalikin lagi pakai sepeda bambu. Yang ditukar itu ditawarin ke aku. Kamu mau bawa pakai sepeda ini ditukar. Kalau nggak salah sepedanya Om Salman waktu itu. Sepeda apa tuh? Sepeda Moso. Moso yang agak aero. Lupa aku serinya. Ya udah nggak apa-apa. Tapi nunggu ya, nanti sepedanya baru OTW dari Jogja. Nunggu aku 8 jam. Jadi finish 72 jam tuh dengan nunggu 8 jam ya? Ya, nunggu 8 jam. Itu dari jam 7 pagi, trouble di Rembang. Aku berhenti di Rembang, 7 pagi. Sepedanya sampai itu kalau nggak salah jam 2-an. Itu di Pantura. Itu kesel kan nungguin 8 jam ya itu? Lumayan. Ngapain aja nunggu, tidur istirahat aja gitu? Istirahat. Makan, tiduran, istirahat, terus masih bertiga sama Jeff sama itu? Udah duluan mereka. Kamu ditinggal sendiri? Sendiri, aku paling belakang lah pokoknya. Terus, waktu itu aku ya berusaha lah. Aku dapat ganti sepeda, aku mau ngusahain under COT, tetap aku kejar. Ya walaupun udah pakai sepeda lain lah. Pakai udah sepeda, tahu usahain under COT. Nah, sepedanya yang baru itu aku pindahin yang lama. Jadi yang lama aku dibawa mobil, yang baru aku aerobarin, semua settingannya saya rubah. Aku kejar lah itu ketinggalan 8 jam kan. Kejar mereka, aku malam gak tidur. Waktu itu 700 kiloku tidur cuma sejam.
Emang nih orang tuh emang nggak suka tidur ya. Gimana? Kata kuncinya mengenal diri Iya, sendiri. benar Mengenal sekali. diri sendiri ya. Iya. Jadi setelah itu kayak tahu nih jam-jam rawan kalau tidur tuh kayak gimana. Iya. Terus mengatasinya Iya. udah tahu ya. Nah itu kebablasan sampai 3 hari. Nah setelah 3 hari kecapean. Waktu itu kejadian pertama itu di setelah Jemlang, Ranupane. Nah pokoknya aku sampai, nah, rekornya kan masih yang dari start sampai CP mana ya? CP Blitar. Iya Blitar. Itu kalau gak salah aku 80 jam apa ya? Itu 1000 kiloan lebih. Iya. Iya. Blitar tuh udah 1000 loh. Iya, sampai situ kenceng. Nah setelah itu naik itu pelan. Iya pelan melambat. Gitu kan naik ke Bromo. Nah mulai situ Mas Jaki semakin dekat. Padahal aku sampai Wonosari itu sama Mas Jaki selisih hampir 200 kilo. Jauh cuy. Iya. 200 kilo tuh bisa 8 jam 10 jam. Nah maka dari itu speedku ternyata menurun. Setelah tak lihat-lihat. Setelah kecapean lah kayaknya. Iya kecapean. Dari Wonosari itu kurang tidur, speed melambat. Sampai Ranupane selisih sama Mas Zaki tinggal 5 kilo CP Ranupane. Waktu itu aku gak istirahat. Panik gak? Panik, pengen duluan kan. Terus? Udah posisi pertama itu. Iya. Depan ini. Iya. Udah aku gas terus. Nah panitia di CP Ranupane itu udah bilang istirahat dulu Mas, kamu kelihatan capek. Gak usah Mas, aku lanjut terus aja gitu. Oh gitu. Paksa, iya. Waktu itu ingat pagi hari itu. Pagi hari jam 8 pagi apa ya. Oh kamu turun Ranupane itu jam 8 itu pagi. pas 17 Agustus. Oh banyak yang naik ke situ buat upacara di danaunya itu. Wah, jadi penuh banyak dong. motor Iya, ya dari bawah. Dan aku kurang tidur. Turunan kan tinggal turun tapi dingin. Iya. Kurang tidur, kena angin pagi. Sempat jatuh beberapa kali, tapi jatuhnya ngerem dulu, ngantuk, jatuh gitu. Oh jadi bukan jatuh yang bukan langsung jatuh kayak ya, gitu, bukan. tapi sempat ngerem, jatuh, sempat ngerem, jatuh. Jadi di situ udah aneh lah, udah kecapean, ngantuk banget, kayaknya 2-3 kali jatuh di situ. Dan masih nggak mau memutuskan nggak mau lanjut tidur. Nah lanjut terus kan, itu jauh loh. Orang sakit emang bembeng. Dari Ranupane ke Senduro itu 20-an kilo, 24 kalau nggak salah. Nah sampai bawah, nah mulailah. Apa tuh? Halusinasi. Halusinasi kayak gimana? Aku bingung, ini aku ngapain di sini? Kayaknya udah finish deh, tadi di atas. Sampai aku ngerasa panitia itu ada yang ngikutin. Sampai aku WhatsApp grup itu bilang, loh Mas Reddy mau kemana? Mas ini aku nemu kata-kata lucu kayak aku bingung mau ngapain gitu loh. Sampai segitu tuh Senduro. Karena kurang tidur, gak fokus. Kurang tidur aku bingung. Ini aku harus kemana lagi? Aku sempat ngechat temen juga di Jogja. Ini aku kemana ya? Yang ngikutin map kan. Terus aku masih mikir ini aku ngapain dia? Bingung aku. Terus aku masuk. Kalau nggak salah ada supermarket Jawa Timur tuh namanya apa ya? Yang hijau-hijau itu. Masuk supermarket? Iya masuk supermarket, beli es krim, ingat aku itu. Istirahat bentar. Oh iya ini aku harus jalan lagi kayaknya, ngikut rute ini. Mulai agak ingat. Tapi jadi kayak lawak ya Bang? Iya, tapi masih halusinasi waktu itu. Masih ngechat Mas Reddy. Loh Mas, aku lihat kamu nih. Dia ngerasa aneh juga. Dia bingung lah. Padahal dia di CP2 di Blitar, jauh kan. Lah kamu di mana? Ya ini di jalan gitu. Terus aku masih jalan terus. Ada kata-kata lucu nih aku nemu. Motretin baliho-baliho spanduk ada kata-kata gitu aku potretin. Kok gak ada lagi ya? Padahal kata-katanya udah di belakang ya. Kayak aku tuh kayak lewat ya halusinasi lah, parah lah waktu itu. Halusinasi parah, terus aku kayak diputer-puterin. Jadi setelah Lumajang itu kayak sepedaanku kok kayak aku ngelup terus ya, kok sepedanya kayak di sini-sini aja ya. Kayak ini kayak udah pernah lewat. Iya, ya gitu, mirip. Kayak gitu ya? Iya, mirip. Gitu. Itu siang hari padahal panas. Dan aku jalan terus. Tubuhku tuh kayak ngikutin map terus, tapi aku ngerasa kok aku kayak lewat sini terus ya. Lewat sini kok aku kayak muter-muter, malah aku kayak kriterium waktu itu, keingetku. Kok aku kayak kriterium muter-muter, tapi jalannya beda. Beng, saat itu ya, saat kamu merasakan posisi seperti itu, kamu tuh jadi merasa gak kayak,
ih ini kayaknya lagi di apa, ada sesuatu yang mistis nih mengikutiku atau apa enggak? Enggak, waktu itu enggak, aku enggak mikir Enggak itu. pernah mikir Cuma kayak gitu sih. enggak pernah mikir mistis sih kalau aku. Cuma aku mikirnya kayak aku diputer-puterin terus. Ini aku di mana? Kenapa? Terus aku ngikutin map terus. Terus sempat leher sakit kan, nggak bisa noleh ke atas kan. Oh, sempet, Shemerneck ya namanya. Shemerneck. Itu udah parah itu. Udah parah. Terus negakin kepala aja sakit banget, pusing. Terus sempat kesel sama diri sendiri. Ngapain ikut? Gini-gini ngapain? kayak gini itu masih belum sadar. Belum sadar. Masih pusing aja. Ngapain sih muter-muter gini? Emosi kadang sepedaan kenceng, kadang free wheel, kesel gitulah sama diri sendiri. Terus sadarnya lagi kapan? Nah, waktu itu tuh ada orang mana ya? Kayaknya orang ini sih, orang Jember. Ada ngikutin dari belakang. Jember itu fans kamu atau gimana? Kayaknya. Wih keren. Nggak tahu. Fans. Ya ada orang yang ngikutin dari belakang. Ayo mas, dikit lagi. Emang ngapain sih? Ngapain dikit lagi? Waktu itu bingung Mas Ian. Nah sebelum sampai Jember pun diselip Mas Zaki ya waktu itu. Iya. Mas gimana aman? Kan ada kan videonya. Iya. Aman Mas. Sempat dengar gitu. Deket sempat diselip panitia juga. Diselip dari samping. Panitia nyalip dari samping aman gitu. Mungkin kayak gara-gara kamu WA Mas Ready kali. Jadi kayak ini coba lihat ke BM kali. Mungkin itu gitu. Kali ya. Cuma aku tetap masih gak sadar waktu itu masih bingung lah posisiku. Ini kok kayak aku diikutin terus kayak aku nerima bantuan orang tuh takut didiskualifikasi lah. Takut didiskualifikasi. Terus ketemu orang gitu kayak takut. Sempat bidon jatuh aku biarin. Terus ada orang bawa motor boncengan, Mas ini airnya jatuh. Dibiarin terus? Enggak, aku terima. Ambil lagi? Bidonku kan yang jatuh. Iya. Oh iya jatuh. Tak ambil lagi. Terus pas mau sampai Jember ditawarin orang minum. Enggak mas, aku enggak takut didiskualifikasi, takut. Tapi akhirnya aku terima. Gimana sih kamu minta ditolak? Dikasih ditolak tapi kenapa jadi diterima lagi? Setelah jauh karena udah kesel banget. Waktu itu capek banget. Dia nawarin Pokari kalau gak salah. Mana mas Pokarinya tadi guys, gak apa-apa lah. Udah sampai banget. Nah sampai Jember aku baru sadar. Karena dulu kan 2019 pernah ke Jember kan. Waktu itu pertama kali aku sepeda. Ingat aku. Alun-alun Jember. Terus? Lah udah alun-alun Jember. Sampai alun-alun Jember. Yang ngikutin di belakang tadi ngomong. Ayo mas bentar lagi finish di di Banyuwangi. Nah baru ingat. Oh iya ini race ya. Aku istirahat di Alfamart. Ngisi semua baterai, aku cas. Aku istirahat 3 jam waktu inget 3 jam dari jam 4 sore sampai jam 7 malam. Di situ aku diem, bingungnya apa aku nginep hotel ya. Aku sempat nyari hotel di Jember. Oh kayak tapi udah butuh istirahat biar konsentrasi ya, lagi kali ya. Iya. Nginep hotel apa ya? Tapi kepikiran belakangku 60 kilo lagi. 60 kilo dekat. Gimana ya? Istirahat dulu lah. Tapi posisi pertama Jaki udah jauh. Udah selisih 40 kalau gak salah. 40-30 lah. Tapi aku kalau istirahat hotel ketinggalan jauh lagi nanti. Iya. Kepikiran masih. Ya udahlah aku makan dulu. udah mulai sinkron lagi. Istirahat dulu, makan, jalan. Akhirnya jalan jam 9 malam dengan berhenti yang cukup lama dari Jember itu. Iya dari jam 4 sampai jam 9 jadinya kan. Ya 5 tinggal jam. 60 kilo finish. Oh iya 60 kilo. 60-80 lah sekitar dari Jember itu enggak jauh. Udah keluar kota Jember. Itu ada Alfamart gede. Jam 9 malam jalan lagi. Halusinasi lagi. Aku merasa itu ditemenin Mas Yudi. Kayak ngobrol sama Mas Yudi di pinggir. Terus. Itu emang Yudi ikut? Enggak ikut. Ikut. Ikut ya? Cuma kan kayak kerasa ada yang nemenin gitu loh. Kayak ngerasa ada yang ngajak ngobrol. Halusinasi masih karena kurang tidur kan. Tapi bukan sesuatu yang mistis kan? Bukan mistis. Yakin bukan mistis? Yakin. Aku ingat. Aku halusinasinya ingat. Terus ngerasa aku ke finishan tuh harus nyebrang kapal. Kepikiranku. Di Banyuwangi itu. Bang, tapi kan ya Banyuwangi kan masih di Jawa ya. Jadi gak Itu kalau ke Bali, Bang. Iya, pikiranku kacau. Fokusku hilang, halusinasi parah. Terus nanjak gumitir.
Nah nanjak Gumitir aku Iya tanjakan terakhir itu kan. Iya yang pertama nanjak itu posisiku di seberang jalan. Jadi aku nanjak itu. Jadi ngelawan arah dong. Iya pertama aku nanjak ngantuk kan. Terus berhenti di seberang jalan. Tapi posisiku turun. Sering begitu. Nengah-nengah ke tengah jalan. Tiba-tiba di pinggir balik putar balik. Karena ngantuk. Alah, itu ngantuk tuh maksudnya nundukan Iya ketiduran. nunduk. Nunduk terus tiba-tiba jadi turun. Iya naik Gumitir aku jam 12 malam. Beng, itu serem Beng. Gumitir serem. Aku gak tahu waktu itu serem atau enggaknya jadi aku asal ajar aja. Ya maksudnya aku waktu itu Gumitir terakhir aja agak siang-siang tuh seremnya tuh karena di samping-samping itu banyak orang yang minta-minta gitu kan. Iya kalau siang, kalau malam sepi banget. Oh isinya cuma truk. Aku pikir malam-malam tuh ada juga yang minta-minta. Oh enggak ya, cuman siang-siang doang ya? Enggak ada siang. Oh. Dan itu waktu itu ada truk guling. Iya. Nah aku ingat truk guling, aku kan ngantuk. Jalan, kan macet ini ada travel. Nah aku jatuh tapi nyender di travelnya. Jadi bahuku nyender di samping travel, terus megang jendela ya. Set. Loh kenapa mas? Gak apa-apa mas. Capek mas. Udah ngantuk gitu. Udah ketiduran lah. Sempet ketiduran ngantuk nyender travelnya. Pegang. Kenapa mas gak apa-apa. Lanjut lagi kan. Lanjut lagi pas turun tambah ngantuk. Iya turun. Pas turun sepedaanku ke tengah-tengah. Udah ngantuk ke tengah itu jam 1 pagi kalau gak salah. Jadi berbahaya guys buat kalian yang kalau ngantuk istirahat. Iya kalau ngantuk istirahat. Jangan kayak Bembeng. Cuman Bembeng yang bisa kayak gini. Bembeng aja akhirnya halusinasi. Jadi jangan kalian. Itu pertama kali nyoba. Makanya kan belum pernah kan kayak gitu posisinya. Jadi pertama kali kayak gitu. Dan ternyata trackerku berbahaya. mati semua waktu itu turun Gumitir. Belum aku cas. HP ku mati semua. Tracker udah tinggal tipis lah. Waktu itu HP Android, aku bawa HP 2 buat cadangan, buat ngabarin panitia. Pas turun itu, mas bateraiku habis, ini ku habis. Kamu sampai mana? Oh bentar lagi sampai, aku gak lihat kilometer. Iya. Jalan, nah disitu mulai halusinasinya lumayan parah lagi. Kenapa? Kayak ngelihat bayangan tuh ngelihat kepala orang gitu. Siapa Wah, tadi ya? Ini ngeri, kalau kayak gini sih Terus ngeri. aku ngerasa itu sepedaan kayak di Jogja. Wah bentar lagi perang tritis, halusinasi lah parah. Kacau lah, pikiranku udah kacau banget itu. Terus Parah aku banget. tiba-tiba berhenti di masjid. Ngabarin Matia, mas aku udah sampai nih finishan. Di mana? Lah belum sampai, masih 30 kilo. Jauh. Oh halusinasinya Nah, parah halusinasinya ya. gitu, aku Itu jalan makin parah lagi. ya. Berhenti, ngecek map, wah masih jauh. Akhirnya 15 kilo sebelum finish. Apa tuh? Ketiduran di pinggir jalan. Ketiduran pinggir jalan tuh udah berhenti dulu. Nah aku gak ngerasa. Oh gak ngerasa Gak berhenti. ngerasa berhenti. Gak ngerasa berhenti. Jadi waktu itu ingatku itu unclit. Udah aku ingetnya unclit, sepeda aku senderin, udah aku duduk ketiduran. Tiba-tiba hilang aja. Iya, dari jam 3 pagi sampai jam 7 pagi. Udah saking capeknya ya. Iya ketiduran. Habis itu panitia kan nyariin. Iya nyariin. Mapku hilang semua kan, gak bisa dihubungin. Oh jadi bukan gara-gara pip tiba-tiba dimatiin kayak gitu. Enggak, Bukan ya? enggak. Oh, enggak. Bukan tracker hilang ya? Bukan. Itu ada Bukan. datanya, Oh, maksudnya ada. Nah, cyclone-nya juga mati waktu itu. Aku pakai HP. Oh. Pakai HP mapping. Oh, jalannya ini terus lurus. Oh ya udah lurus terus gitu. Tiduran di situ sekitar berarti 4 jam ya, jam 7 bangun. Panitia nyamperin. Oh disamperin. Mau lanjut enggak atau mau evak? Oh iya. Atau mau didis ya. Lanjut, tapi kalau mau lanjut istirahat dulu. Oh, sampai panitia ngasih tahu kamu suruh istirahat ya? Iya, istirahat dulu baru boleh lanjut. Kalau tetap belum istirahat belum boleh lanjut. Tapi kan udah istirahat 4 jam. Iya, gitu. dan waktu itu dites ada medis, karena panik kan, kenapa-napa panik kan lah. takutnya. Iya. Bukan aku yang minta, medisnya coba cek dulu kesehatanmu, aman enggak? Dicek, tensinya waktu itu 130 per 190. Tinggi dong. Tinggi banget. Paniknya juga. Iya. Terus dia itu harus istirahat baru lanjut lagi. Oh, Istirahat berapa lama? 3 jam. Oh 3 jam. Jam 10 itu baru lanjut lagi. Itu
medik masih di samping kamu atau medik udah pergi lagi? Masih. Oh, masih jagain kamu lah ya. Masih. Takut kamu ada apa-apa kali ya. Kenapa-napa. Karena tensiku tinggi banget. Iya. Tinggi banget, kenapa-napa. Akhirnya setelah 3 jam aku lanjut lagi. Kurang 15 kilo. Oh, Bentar lagi udah ketiduran. Itu pun aku keselip Steve Do yang nomor 2. Itu aku tahu dia nyelip, tapi aku nggak tahu itu dari peserta Bentang Jawa. Jadi setauku itu siapa ya gitu. Jadi aku sepedaan ke tengah-tengah, dia nyelip dari kiri. Halusinasinya makin Halusinasi itu. Ya itu jam 3 pagi puncaknya. Jadi semenjak itu kamu tahu belajar. Ya. Belajar banyak banget ya. Itu belajar dari pembelajaran paling dari GPS nggak boleh mati, HP harus aktif gitu. Sama tidurnya. Tidur. Jadi tiap hari tuh tidur kalau udah capek langsung tidur kali ya. Kalau udah microsleep lah. Microsleep itu harus tidur. Udah nggak baik lah. Ya nggak baik lah ya. Jadi takutnya jatuh di jalan. Akhirnya kamu pun menyadari kalau nggak tidur tuh nggak baik. Ya. Ingat kata Rhoma Irama, Beng, begadang jangan begadang, Beng. Apalagi sambil digoes, Beng, nggak boleh, Beng. Iya. Jadi pembelajaran setelah itu. Belajar dari situ. Bentang Jawa yang selanjutnya. Aman. Terus udah gitu ke Transkontinental. Semua aman lah ya. Aman. Ya walaupun di Transkontinental ada jatuhnya gara-gara microslip juga. Ya tapi kan maksudnya overall semua aman lah ya. Semua aman. Nah buat kalian nih ya, maksudnya pasti penasaran kan. Tips-tips ultra cycling dari seorang Bambang Anggorojati itu seperti apa? Coba Beng, jabarkan yang perlu dilakukan dan yang tidak perlu dilakukan untuk seorang ultra cyclist. Dari seorang Bambang Anggorojati. Menurutku ya ultra, itu harus tahu diri sendiri sih batasannya. Jadi kayak apa ya? Batasan apa nih? Batasan tahulah tubuhnya, capeknya. Terus jarak tempuhnya kira-kira bisa misalnya latihan tuh 100 kilo itu bisa berapa jam dengan elevasi berapa itu harus tahu lah ukurannya. Jadi tahu estimasinya. Misal aku kurang 60 kilo nih sampai finish tapi elevasinya segini, perkiraannya tuh kayak biasa sepedaan kemana gitu. Harus tahu kemampuan diri ya. Sama manajemen makan. Harus tahu. Kamu sendiri kayak kurang makan? Ya aku karena kuat nahan. Kamu kuat nahan gak makan. Makanya aku kalau sehari sih paling enggak makan berat sekali. Kalau aku. Kan tiap orang beda-beda. Gimana itu caranya 1 hari 1 kali makan berat tuh? Nah itu belajarnya juga dari Bentang Jawa yang pertama. Itu totalku makan kalau gak salah 6 kali. Selama 4 hari. Selama 4 hari cuma makan 6 kali? Yang berat. Sakit. Lainnya nyemil. Sakit orang sakit. Terus. Selain manajemen waktu dan manajemen waktu, makan. Tahu istirahat. Ya tahu istirahat. Setelah itu? Tahu batasannya lah. Ya karena ultra itu kan melawan diri sendiri. Nah ini nih. Iya. Yang aku jadi suka harus dari tahu, seorang Bembeng. Melawan diri sendiri ya. Iya harus tahu batasannya. Ya yang tahu kan diri sendiri, nggak orang lain. Benar. Jadi harus tahu batasan diri sendirinya sampai mana. Terus kemampuannya sampai mana. Ya karena race kan bentang ya, Jawa betul. itu. Race itu harus salah satu dari latihan. Hasil dari latihan. Jadi ketahuan lah batasannya itu dari mana gitu loh. Keren. Jadi jangan asal ikut ini acara ini tapi nggak tahu batasannya 100 kilonya berapa jam. Jadi tahulah harus tahulah. Jangan asal. Ya ini lagi rame nih ultra cycling. Kemampuannya cuman fondo-fondo doang terus ikutan, jangan gitu juga lah ya Bang. Tahulah paling enggak pernah berapa ratus kilo. Pokoknya tahu batasan 100 kilonya itu berapa jam. Jadi biar bisa buat ukuran atau sepedaan paling jauh kemana. Elevasi berapa gitu. Biar maksudnya ada bayangan ya. Ya ada bayangannya. Enggak sampai gelap banget ya. Enggak sampai gelap. Iya. Itu manajemen makan, manajemen istirahat, terus tahu batasan diri sendiri. Nah, oke. Kita lihat nih, kan tadi sempat kita postnya apa aja nih yang pertanyaan-pertanyaan dari para netizen nih ya. Mesti aneh-aneh. Para netizen untuk Bambang Anggorojati. Nih. Pertama ada dari
Christopher Lokita. Makan apa aja biar bisa jadi cyclist akap? Ada makanan yang harus nggak? Wajib. Enggak ada. Yang penting makan aja gitu. Aku yang penting makan, kalau lapar banget baru makan. Dulu aja yang Jogja Bandung yang pertama yang menurutku paling cepat 17 jam. Itu makanku pecel lele 1 kali. Itu kalau makan 1 kali gitu porsinya banyak banget atau biasa aja standar? Waktu itu pecel lele itu malam hari jam, saya ingatku itu jam 9 itu di Tasikmalaya. Jauh dong. Ingat itu. Terus. Siangnya makan di ini. Makan 2 kali berarti. Makan di mana? Sebelum Banjar. Lumbir. Ya, di situ makan ini roket. Biasa roket chicken. Iya. Itu kalian harus coba guys. Itu rasanya kayak lebih enak dari KFC kalau misalkan lagi goes jauh. Pokoknya kalau goes jauh tuh makanan semua enak deh. Bener sih, bener. Ada makanan sikat aja gitu ya. Semua. Jadi tinggal ini yang praktis aja yang mana. Ya bener. Yang bisa nggak repot lah ya. Ya. Nggak jadi menghambat si race-nya lah ya. Ya. Terus dari M. Subono. Cinta gimana Mas Bambang? Pacar gimana pacar? Pacar. Belum ada. Belum punya? Belum. Jadi bisa kontak. Masih single, available guys. Aduh. Dari Mas Hadi Tombro nih. Info yang indah-indah versi Mas Bambi. Info yang indah-indah. Ini apa maksudnya ya? info apa ya? Coba dijelaskan. Atau kalian berdua ada connecting gitu. Info apa tuh yang indah-indah? Iya, indah-indah tuh maksudnya ya mungkin kayak apa? Pemandangan pas perjalanan sepeda. Pemandangan gitu. ya. Setiap goes ultra ada pemandangan yang indah ya. Kan selalu ada yang indah. Iya. Bukan yang aneh-aneh ya. Bukan yang aneh-aneh. Alah. Aduh. Dari Jeffrey Lili Saputra. Waduh. Mas, kapan rencana kawin? Aduh. Lagi-lagi soal pasangan. Iya, karena apa ya? Ya mungkin ada batasan ya kalau udah nikah. Jadi susah kan perbedaan. Contohnya seperti Koko Jeffrey jadi susah. Ada batasannya. Jadi kapan? Ya semoga secepatnya. Amin. Amin. Kita doakan yang terbaik untuk Mas Beng. Terus ada satu lagi terakhir nih. Dari Ko Victor. Minumnya masih air apa Wali? Masih air. Air putih banyak. Oh iya, kalau misalkan kamu sendiri ya suka gak sih? Maksudnya kan kalau misalkan makan wajar ya. Makan ya maksudnya makan berat ada. Terus kayak cemilan-cemilan ada. Kalau kamu minuman atau ada gak sih isotonik yang harus kamu bawa? Kan untuk beberapa orang kan kayak ada ya harus bawa nih elektrolit atau BCAA atau apapun gitu. Aku enggak harus, tapi ya bawa gel-gel bawa, energi bar bawa, tetap bawa. Cuma aku kan ini seringnya lebih pakai garam. Garam? Garam malah satu sendok kecil masukin bidon aja. Garam maksudnya? Garam biasa, garam kasar gitu. Garam yang biasa buat masak? Iya. Wah, aku campurin air aja. Jangan-jangan itu rahasia seorang ultra cyclist ini. Oh, jadi cuman garam 1 sendok? Iya, buat pengganti elektrolit kan. Serius cuma garam dong? Asin dong? Iya, agak asin dikit. Gak usah banyak-banyak. 1,5 sendok teh ada? Enggak ada, paling sendok kecil itu. Oh iya. Asin? Kadang aku minta ke warung, Bu, minta garam, cemplungin aja. Terus ibunya? Itu semenjak bintang jauh kedua sih aku belajar. Kenapa bisa ketemu kayak gitu? Kenapa? Ada teman. Dokter? Enggak, Mas Faisal dari Mujiono. Oh. Dia nyaranin. Gimana? Kenapa dia bisa pakai garam aja itu? lebih praktis kan, pengganti elektrolit gitu. Aku nyoba, iya garam aja, yang murah. Itu rahasianya guys. Soalnya pernah nyoba Pocari gak cocok. Maksudnya gak cocoknya tuh di lambung sakit lah. Oh. Kalau terlalu terlalu kuat dia. Nah, untuk pesan-pesan nih untuk para cyclist di sana,
para pendengar setia di sana, dari seorang pesan terakhir dari Bambang Anggoro jadi sebelum kita tutup ya podcast ini, apa nih untuk orang-orang yang mau mencoba jadi ultra cyclist atau orang-orang yang ingin nih tapi takut gitu, apa nih yang saran dari seorang Bambang? Saran ya? Saran apa? Sarannya sih ya tahu batasannya. Maksudnya pernah nyoba lah kalau sepedaan ya pernah nyoba misal sepedaan deket-deket lah antar kota. Nggak usah 100 kilo, nggak usah 200 kilo. Misal 50 kilo lah. 50 kilo itu dapat berapa kilo. Nah, tahu batasannya, ngitungnya dari situ awalnya. Terus ngitung manajemen makannya. Aku tuh harus makan setiap berapa kilo gitu. Kalau aku sih saranku mending sesuai dengan keseharian kayak makan pagi, siang, malam. Cuma kalau udah tahu batasannya, misal aku cukup makan siang aja, lainnya nyemil gitu bisa. Itu kan harus tahu. Tiap orang beda-beda. Jadi gitu. Gak perlu takut ya Bang? Gak perlu takut. Gak perlu takut. Ya. Anggap aja sepedaan biasa, makanya perlu waktunya biasa. Iya, waktunya lebih banyak. Ya karena terbiasa kan jadi tahu. Bener. Jadi gitu. Buat kalian yang mau mencoba ultra cyclist bisa langsung dicoba tapi nggak usah takut ya. Iya nggak usah kayak takut. Gitu ya. Nggak usah langsung wah aku pengen 200 kilo tapi belum pernah 50 atau 100 kilo. Ya harus dari awal bertahap. Bertahap. Ya, ada prosesnya. Ya benar. Semua juga ada prosesnya, semua juga berproses. Iya berproses. Ya dulu dari aku yang putar balik diajak sepedaan. Ya bener. Sekarang kan udah enggak. Malah jadi enggak balik-balik. Ya. Oke, jadi thank you buat semuanya ya. Thank you banget buat Bembeng yang bisa mampir nih ke sini walaupun hujan-hujan. Iya. Terus setelah ini katanya mau pulang langsung. Ya nunggu hujan agak redaan lah. Terima kasih buat waktunya Beng. Iya sama-sama. Semoga karir ultra cyclistnya makin meroket. Amin. Seperti Chicken. Enggak ya? Enggak. Harus lebih bagus dari Rocket Chicken harus lebih bagus lah. Iya benar. Tapi ya kalau ini ya nggak mungkin lah bisa bertahan terus. Pasti ada surutnya. Benar, tapi kita doakan yang terbaik buat Bembeng karena hashtag dari Papayok. Semua sayang Bembeng. Oke, thank you buat hari ini. Thank you guys. Bye, see you.